Perhatian, ini siaran berita penting. Kota Hiroshima dan Nagasaki dilaporkan hancur akibat bom besar yang dijatuhkan Amerika Serikat. Apa? Jepang sudah kalah? Aku harus beritahu ke golongan muda. Gawat, Jepang sudah kalah. Kita nggak bisa menunggu. Kita harus bisa merdeka sendiri. Setelah mendengar kabar dari Sultan Syahrir bahwa Jepang telah kalah, para pemuda segera bergerak. Khairul Saleh dan Wikana kemudian menemui Soekarno untuk mendesaknya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Permisi. Permisi, Bu. Ada Bapak Soekarno? Oh iya, sedang mencari Bapak ya? Bapak ada di dalam, sebentar ya, Baik, saya Bu. panggil. Ada apa ya? Ada yang perlu dibicarakan, Pak. Ya udah, masuk dulu. Pak Soekarno, sekarang saatnya. Proklamasi harus kita lakukan malam ini juga. Saya nggak bisa gegabah. Saya harus diskusikan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Kalau tidak sekarang, maka akan terjadi kekacauan. Sementara itu, Soekarno dan Hatta sedang berbincang tentang situasi yang terjadi. Tiba-tiba, para pemuda datang dan membawa mereka pergi untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Bung Hatta, saya tidak bisa tidur malam ini. Dari tadi saya juga bisa, Bung. Pemuda itu emang berani, tapi terlalu terburu-buru. Saya takut rakyat jadi korban. Kita memang harus berhati-hati, Bung, karena kelompok Jepang masih bersenjata. Tapi saya juga tahu kesempatan ini tidak datang dua kali. Artinya, apakah Bung sudah siap? Saya siap memproklamasikan kemerdekaan, bukan karena tekanan, tapi karena keputusan sendiri. Bung Karno, Bung Hatta, maaf mengganggu, kita harus pergi sekarang. Pergi kemana? Karena Dengklok, demi keamanan Bung berdua, kami tidak ingin ada campur tangan Jepang. Tampaknya tekad mereka sudah bulat, Bung. Kalian ini nekat sekali. Ini demi Indonesia, Bung. Baik, kalau jalan ini yang memang kalian pilih. Tapi ingat, tanggung jawabnya besar. Mengetahui Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda, Ahmad Subarjo dengan penuh tanggung jawab berangkat dari Jakarta untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta agar mereka dapat kembali dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Lepaskan mereka. Tidak bisa, Bung, ini demi keamanan mereka. Saya jamin proklamasi paling lambat dilaksanakan besok pagi. Mau saya taruhannya. Tetapi anggota Jepang masih bersenjata, di mana kita melakukan perumusan? Saya kenal dengan Laksamana Jepang. Kita bisa pinjam ruangannya. Laksamana, di luar Jepang melarang ada kegiatan. Bisa kami meminjam ruangan untuk perumusan? Kami perlu tempat yang terjamin keamanannya. Baik, saya mengerti. Silakan gunakan ruang ini. Baik Pak, terima kasih. Setelah kembali ke Jakarta, golongan muda dan golongan tua akhirnya berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi di rumah Tadashi Maeda. Saudara-saudara, malam ini kita harus menyelesaikan rumusan proklamasi. Ya, ini adalah kesempatan yang bagus. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kami harap proklamasi akan segera diumumkan. Isinya pun harus jelas dan tegas. Kalimatnya singkat, tapi bermakna kuat. Semua duduk. Baik, saya rumuskan. Tambahkan tentang pemindahan kekuasaan agar tertib. Baik. Untuk penandatanganan cukup Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baik, saya setuju. Izinkan saya mengetik naskah ini agar rapi. Setelah rumusan selesai, Sayuti Malik segera mengetik naskah proklamasi. Sementara itu, Fatmawati menjahit bendera merah putih, lalu menyerahkannya kepada Soekarno untuk dikibarkan pada saat proklamasi. Bendera ini akan kita kabarkan besok pagi. Semoga dengan ini menjadi awal bagi bangsa yang merdeka. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita.
Berpuluh-puluh tahun kita berjuang, berkorban tenaga, pikiran, bahkan darah untuk satu tujuan, kemerdekaan. Kita tidak lagi ingin hidup di bawah penjajahan. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin menentukan nasib bangsa kita sendiri. Hari ini, atas kehendak bangsa Indonesia dan dengan penuh tanggung jawab, kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak, seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Indonesia tanah air beta pusaka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Banyak tokoh dan rakyat yang berjuang, berkorban, dan bersatu demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua pada saat itu bukan untuk memecah belah, melainkan untuk mencari jalan terbaik bagi masa depan Indonesia. Semangat keberanian, persatuan, dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda harus menjadi teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan bahwa dengan kerjasama dan tekad yang kuat, bangsa Indonesia mampu menentukan nasibnya sendiri. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta menghargai jasa para pahlawan. Dengan begitu, kita dapat melanjutkan perjuangan mereka untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera di masa depan. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Pergi kemana? Ke Rengas Dengklok demi keamanan Bung berdua. Kami tidak ingin ada campur tangan Belanda.